Di video kali ini gue akan ngebahas tentang fenomena MSCI kemarin membekukan untuk rebalancing saham-saham Indonesia karena keterbukaan yang kurang oleh bursa Indonesia. So, gue akan ngebahas mungkin secara lebih detail, secara lebih lengkap, dan efeknya itu akan seperti apa, masa depannya itu seperti apa, dan bagaimana untuk outlook-nya ketika asing banyak keluar dari saham Indonesia gara-gara fenomena ini. So, kita tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue Ken. Jadi video kali ini kita akan ngobrol tentang fenomena MSCI kemarin yang membekukan rebalancing untuk saham Indonesia. Kalian bisa lihat di sini, gue udah sediain beritanya. Jadi sebenarnya rebalancing ini apa sih pengaruhnya gitu? Jadi kan seperti yang kalian tahu, saham Indonesia kan banyak dikuasai atau banyak gue bilang itu ya banyak dikuasai lah ya, banyak dikuasai atau banyak dikontrol oleh asing. Jadi ketika asingnya naik atau asingnya itu banyak masuk ke Indonesia, maka sahamnya akan naik. Tapi kalau misalkan keluar asingnya, ya sahamnya juga akan turun gitu, seperti yang kalian tahu lah, pasti kalian juga tahu lah kemarin gitu. Jadi sebenarnya MSCI ini apa sih? MSCI ini adalah suatu indeks atau acuan secara global ya, secara global oleh ETF dan fund manager gitu. Jadi kata lainnya sebenarnya gini sih, kalau misalkan MSCI menurunkan atau menaikkan bobot suatu saham di suatu negara tertentu, maka dana pasif yang ada di fund manager itu akan menyesuaikan secara bobotnya sesuai dengan acuan ini, karena itu harus mengikuti aturannya secara global gitu. Dan kalau misalkan diturunkan, maka dana pasifnya itu akan terpaksa menjual, either dia rugi atau untung. Dan kalau misalnya naikkan, mereka juga akan average up gitu, either mereka lagi posisi yang untung yang besar ataupun rugi yang besar, mereka harus average up, karena ini dana pasif dari fund manager itu harus mau nggak mau mengikuti daripada acuan ini. Itu adalah persetujuan lah secara global gitu. Jadi efeknya ketika rebalancing terjadi itu akan ada saham yang naik ataupun saham yang turun, tergantung daripada MSCI ini menaikkan atau menurunkan bobot daripada saham itu gitu. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya gue lihat fenomena kemarin ya, sebenarnya nggak terlalu parah gue bilang, karena Indonesia itu bukan diturunin dari emerging market menjadi frontier market, tapi hanya dibekukan aja, dan Indonesia ini kasih kesempatan sampai Mei untuk membenahi daripada transparansi datanya. Jadi sebenarnya masalahnya itu adalah kenapa MSCI itu membekukan rebalancing saham-saham Indonesia, karena sampai saat ini MSCI merasa keterbukaan data pemilikan daripada free float atau pemilikan publik di emiten-emiten Indonesia itu nggak transparan. Jadi data yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia sampai saat ini itu nggak relevan, karena masih banyak emiten yang megang, pengendali yang megang, institusi, money maker, dan nggak benar-benar dikuasai oleh publik gitu. Itu yang membuat MSCI dapat dukungan, dapat nasihat daripada investor global kalau misalkan saham Indonesia itu nggak valid untuk dijadikan sebagai investasi option. Ya sebenarnya ini bukan mungkin kemarin ini banyak asing yang outflow itu karena dia dimanfaatkan untuk mereka menyerok harga bawah lagi. Karena menurut gua sebenarnya berita ini tidak membuat asing itu menjadi takut, karena asing juga tahu lah Indonesia itu juga mayoritasnya itu dikuasai oleh asing sahamnya. Pasti kalau misalnya dikasih kesempatan sampai Mei itu, Indonesia akan membenahi diri dan memberikan data yang lebih lengkap gitu. Tapi ya asing melihat ini dibuat seheboh mungkin, mereka juga memanfaatkan situasinya, mereka ada buang beberapa saham jadi memicu IHSG itu crash, dan mereka menyerap lagi di harga bawah gitu. Jadi menurut gue sih apa yang terjadi saat ini itu merupakan salah satu daripada fenomena yang sudah sering terjadi dan sudah biasa juga dimanfaatkan oleh asing. Kita retail itu panik, membuang saham-saham yang menurut kita bagus, diserap sama asing, nanti begitu MSCI di bulan Maret atau di bulan April itu beritanya bagus, dibuat naik lagi gitu. Kita udah ketinggalan gitu, kita udah nggak pegang barang gitu. Jadi sebenarnya fenomena ini lumayan sering. Jadi mungkin video gue kali ini hanya untuk membahas fenomena ini. Jadi buat pesan gue sih buat kalian investor retail itu nggak perlu takut. Selama kalian analisa, selama kalian melihat perusahaannya itu bagus, kinerja yang bagus, ownernya itu nggak yang cuma mau ngambil uang aja, tapi emang benar-benar membenahi perusahaannya, tenang aja. Dan buat kalian yang bisa membaca market itu bergerak kemana daripada asingnya itu beli atau enggak, itu juga kali bagus gitu. Karena kalau misalnya kalian lihat saat ini sebenarnya asing itu nggak benar-benar keluar, dia hanya memindahkan dari salah satu saham ke saham yang lainnya aja gitu. Jadi ada yang naik, ada yang turun kalau misalnya kalian ikutin beritanya gitu. Jadi buat kalian yang melihat video ini, saran gue sih kalian tetap coba observe. Saat ini betul wait and see, tapi kalau misalnya ketemu kalian saham yang bagus, kalian ambil aja gitu. Karena menurut gue ini asing nggak benar-benar keluar, tapi asing cuma hanya memindahkan portfolio mereka aja gitu ya. Dan kita tunggu lagi aja di bulan Maret atau April itu akan ada pemberitaan baru lagi, apakah
data yang kita berikan itu lengkap atau enggak. Kalau misalnya lengkap ya rebalancingnya akan jalan lagi sesuai dengan yang biasa gitu, dan akan terjadi kenaikan lah, feeling gue bisa jadi kenaikan lagi dan menyentuh 9.000 lagi. Dan gue lihat saat ini sih pertanggungjawaban dari Bay itu bagus ya. Jadi karena kemarin kita lalai, Pak Purwei juga ngomong kita lalai, itu direktur daripada Bay dan tiga petinggi daripada OJK itu resign sebagai pertanggungjawabannya. Jadi ini juga buat menunjukkan ke global lah, ke MSCI, kalau misalnya Indonesia itu mengambil langkah serius akan kelalaian ini. Dan menurut gue ini suatu langkah yang bagus lah buat kita Indonesia menjadi bisa dipercaya lagi oleh investor-investor global. So, itu aja yang mau gue share video kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang punya pendapat lain boleh tulis di kolom komen, atau kalian mau ngobrol ke gue secara private itu boleh, mau konsultasi secara private boleh ke IG gue, deket TikTok gue, DM aja, nanti akan gue bales sebisa gue dan kita diskusi lewat situ ya. Segitu dulu video kali ini, and semoga bermanfaat. See you next video.